Embun datang, bunga menguntum. Surya datang, pecahlah pagi. Kuucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk pemirsa di rumah dan bunda-bunda saleha yang hadir di sini. Apa kabar bunda-bunda? Alhamdulillah baik ya. Ya pemirsa, kita kali ini ketemu lagi bersama saya Mugia Zainal di Jelang Iftar. Dan kita akan membahas insya Allah tema-tema yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Berbicara masalah hijrah. Satu kata berjuta makna. Banyak emosi yang terkuras dalam jiwa. Satu kata mengandung banyak doa. Pemirsa, tema kita hijrahku untuk meraih surgamu. Mantap sekali nih kali ini tema kita ya. Bunda-bunda gimana kita kalau mendengar tema ini kayaknya indah gitu ya. Tapi bukan cuma indah bun. Tapi kita berhijrah di jalan Allah. Ya, narasumber kita pemirsa sudah hadir di tengah-tengah kita, Masya Allah ya. Dua bunda saleha, cantik ya. Dan satunya siapakah beliau? Pasti juga sudah banyak mengenalnya. Kita perkenalkan dulu narasumber kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Ustazah Siti Lumatun Nuzulul Asroria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Mugi. Alhamdulillah ya, kita hadir lagi ya Bunda. Iya, ketemu lagi alhamdulillah. Alhamdulillah, beliau pemirsa pengasuh Ponpes Tahfiz Nuzulul Quran Banyumas Jawa Tengah ya. Dan beliau juga aktif memberikan tausiah ya, terutama di Ramadan ini ya Bunda ya. Ya, alhamdulillah. Pasti banyak ya. Ya, dan beliau juga salah satu ketua Muslimah Salihah Indonesia cabang Banyumas. Masya Allah. Satu grup ya semuanya dengan Bunda Risti ya. Kenapa? Karena kali ini narasumber kita juga satunya adalah artis yang multi talenta yang juga pemirsa di rumah juga pasti mengenal beliau ya. Beliau penyanyi, wow, dan beliau juga sibuk tapi tetap dengan kegiatannya tetap semangat dan beliau sebagai salah satu founder Muslimah Salihah Indonesia dan juga aktif benar ya dengan busana muslimnya ya di Ristiland. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda Risti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bunda Mugi. Apa kabar Bunda Mugi? Selalu baik. Kita mah kalau di medsos ngeliat-ngeliat Bunda, wah ini sahabat saya lagi di mana. Masya Allah. Saling mendoakan ya Bun. Ya pasti Bunda. Alhamdulillah. Dan pemirsa kita juga hadir jamaah-jamaah ya hamba-hamba Allah calon penghuni surga Muslimah Salihah Indonesia. Apa kabar Bunda? Semangat puasa kita ya. Semangat terus, baik, Masya Allah. Kita akan membicarakan makna hijrah. Bun, Bunda Nuzul ya. Bun, kalau bicara masalah hijrah entar dulu deh, kan saya belum ada hidayah nih. Nah ini gimana nih Bun? Atau entar dulu saya belum bisa hijrah, kenapa saya belum pakai hijab? Ya, jadi entarlah kalau atau banyak juga yang suka bilang alasannya jilbabin hati dulu ya. Biasanya itu banyak banget yang bilang gitu ya. Gimana nih Bun Nuzul menanggapi ini? Terkadang saya juga sering mendengar pernyataan antarlah belum siap, hatinya belum mantap atau apa gitu atau alasannya. Tapi saya suka heran sama orang kayak gitu. Terkadang Allah memberikan kita nikmat dari kecil sampai besar seperti ini ya Bun ya. Itu kita bisa ngelihat bagaimana orang tua yang kepengin anaknya menjadi polisi, menjadi TNI, menjadi dokter. Itu dari kecil dia sudah didik Bun, bener kan? Ayo kamu renang, nanti kamu pengen jadi polisi kan harus tinggi. Ayo kamu melakukan les ini, les itu, semuanya dilakuin. Karena apa? Punya hero, punya tujuan. Punya maksud hati, kepengin apa? Pengen jadi polisi, jadi dokter. Lah ini Allah sudah kasih kita kesempatan untuk hidup ini tujuannya apa sih? Untuk mendapat ridhonya tentunya. Mendapat surganya gitu ya Bun ya. Tapi kita udah dikasih jalan, ayo hijrah di jalan Allah, antar dulu lah. Ini gimana ceritanya? Padahal kita aja kalau menginginkan suatu perkara itu harus disungguh-sungguh, ya Pak ya? Mana ada sih kita yang setengah-setengah gitu. Emang dikira kalau kita tunggu di rumah gitu, terus ada makanan bakso celing datang di rumah, enggak.
pingin makan bakso aja harus datang ke toko bakso, maksudnya ke toko bakso, salah lagi ya, ke Warung abang bakso gitu warung ya. bakso kan, toko bakso gitu. Jadi yang kayak gitu-gitu itu di luar nalar kita, Bun. Saya pribadi itu seperti itu. Ketika Allah sebutkan banyak sekali manfaat hijrah. Salah satunya Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi murahaman katsiran wa sa'ah. Kata Allah, kamu kalau mau berhijrah, kamu akan mendapatkan rezeki yang melimpah. Jadi bukan hanya nanti di surga, bukan. Di dunia ini saja ketika kamu menginginkan rezeki melimpah, ingin diberi karunia nikmat oleh Allah, lakukanlah hijrah. Memang hijrah ini dulu dilakukan oleh Nabi, hakikatnya ini secara hakikatnya Nabi pergi dari Makkah ke Madinah. Itu arti hijrah Arti yang hijrah, sebenarnya arti hijrah ya. gitu. Tapi untuk saat ini tuh bukan seperti itu. Ketika kita hijrah berarti harus pindah dari Lebak Bulus ke Pondok Indah, bukan. Ya, jangan pikiran oh kayaknya aku perlu hijrah nih, hijrah rumah nih kayaknya beli yang lebih gede, bukan itu maksudnya. Tapi kita sadar betul, kita setiap hari melakukan dosa. Siapa sih yang nggak punya dosa? Ada Bu yang nggak punya dosa? Nggak ada. Tak ada manusia yang luput dari dosa ya Bun ya. Betul, ke suami kita, tetangga kita, anak kita suka zolim. Maka dari situlah hijrah itu tidak melulu yang besar, enggak. Meskipun pasti nanti banyak sekali cobaannya Bun kalau hijrah Betul itu. sekali Bunda ya. Yang pasti juga nih Bun Nuzul, Bun Risti. Saat ini kan juga banyak banget nih fenomena teman-teman artis yang berhijrah ya. Ini juga satu hal yang Masya Allah ya, mudah-mudahan menjadi contoh. Nah Bunda Risti sendiri nih berhijrah. Dari saat sebelum hijrah sampai sekarang, apa yang dirasakan dan bagaimana sih Bun kiat-kiat untuk mempertahankan hijrahnya yang Untuk baik istiqomah itu? di situ ya. Betul Bunda Risti ya Baik, Bun. kalau untuk hijrah aku dan teman-teman, aku menyadari memang biasanya itu umur ya Bun ya. Jadi pada saat sudah makin dewasa, di saat itulah kita mulai makin siap untuk menutup aurat, berhijab, lalu hijrah untuk lebih mengenal Allah gitu ya. Dan memang sekarang ini lebih cepat lagi, udah bukan usia 30-40 tapi 20 tahunan saja sudah mulai mereka yang ada di TV tiba-tiba memutuskan untuk berhijab gitu ya. Dan menurut saya memang betul pasti setiap orang tuh punya kisah dan hidayahnya masing-masing. Begitu pula dengan saya, dengan yang lain. Kalau saya saat itu umurnya 22 tahun. Kalau tidak salah itu umur 22 tahun pada saat anak saya yang pertama Arsen itu mau ulang tahun yang ke-1. Hidayahnya itu ada rasa yang bingung gitu dari saya karena saat itu sudah menikah, sudah punya anak, sudah punya usaha, sudah punya pekerjaan, alhamdulillah syuting sinetron terus pada saat itu juga. Tapi kok ada yang kurang gitu ya, padahal bukannya manusia tempatnya bersyukur apa ya, oh ternyata pada saat itu saya tuh belum mendekatkan diri saya sama Allah. Hidayahnya datang dari mana? Datang dari satu sinetron. Saya tuh baru sadar, ini kayaknya 3 sinetron terakhir tuh selalu sinetron Islam ya, gitu ya. Iya, tapi bukan hidayah sih untungnya ya. Saya terakhir agak serem kalau itu ya. Nah, habis itu saya dapat sinetron, di mana di situ saya backgroundnya sebagai seorang santriwati berhijab, padahal aslinya saya belum berhijab. Dan di situ saya ceritanya karena backgroundnya memang pesantren, berarti di kampus gitu ceritanya. Saya punya sahabat yang tidak pakai jilbab. Terus di situ ada dialog yang sudah pasti diskenariokan oleh Allah. Saya yakin sekali tidak ada satu kejadian pun yang terjadi kalau bukan atas izin Allah. Di situ saya ngomong sama sahabat saya, kamu kapan mau berhijab? Kayak ngomong buat diri sendiri ya. Gitu ya. Aduh, ini kok skripnya kayak buat ngomong diri sendiri. Dan di situ dia bilang, ntar aja lah jilbabin hati dulu gitu. Dan dalam situ saya tuh harus menjelaskan dalam skrip panjang itu bahwa kamu tahu nggak arti hijab itu menutup. Kalau kamu menutup hati kamu, apa kamu menutup hati kamu dari Allah dan Islam? Sadarilah bahwa dengan kamu berhijab, kamu akan mengikuti perintah Allah melindungi ayahmu, kakakmu, suamimu, adik laki-lakimu. Dia bilang gitu. Terus di situ kan aku jadi baru tahu, oh emang kayak gitu ya, gitu loh. Oh emang kayak gitu ya. Terus ya, jadi di situ aku ceramahin orang, padahal aku dapat hidayah sendiri. Pulang kepikiran kan. Terus selama berhijab itu syuting pasti orang gini, jangan dibuka lagi Risti, pakai gitu aja pulang. Aku dulu jahiliyah banget lah ya, ya Allah, nauzubillah lah kalau inget-inget pada zamannya. Dan jujur, aku sangat mengeluh dengan hijab karena risih, panas, nggak nyaman dan di situ
aku akhirnya ya dengan sinetron itu aku mendapatkan banyak petunjuk bahwa itu jauh lebih baik. Terus mulai ngeliatin Arsen malam-malam. Itu akhirnya kenapa besoknya aku mulai berhijab, aku ngeliatin Arsen. Maunya apa sih Risti gitu. Pengennya punya anak pinter, soleh, baik. Ibunya udah pinter, baik, soleh belum? Itu. Setelah itu aku bilang, oh oke, mulai hari ini aku mau belajar, aku izin sama suamiku untuk berhijab karena bagaimana bisa punya anak yang soleh kalau kita bukan jadi orang tua yang soleh dan soleh. Gitu sih. Masya Akhirnya Allah. mulailah memilih untuk berhijab dan belajar Islam. Gitu. Ya, ini luar biasa ya kisah dari Bun Risti ya. Saya juga yakin banget masih banyak kisah-kisah juga nanti bisa kita kolek-kolek dari Bun Risti ya mengenai hijrah ya. Tapi jangan kemana-mana dulu ya. Dan untuk bunda-bunda saleha tetap terus di sini semangat mendengarkan jelang iftar kita dan juga pemirsa di rumah. Jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi bersama Anda semua setelah yang satu ini. Jelang iftar kembali hadir. Untuk bunda-bunda pemirsa di rumah, tetap di Jelang Iftar. Dan juga bunda-bunda saleha, apa kabarnya semua muslimah saleha Indonesia ya? Masya Allah bunda tetap semangat ya, kita ikut di Jelang Iftar. Nanti kalau pulang-pulang, ternyata udah beduk, siap berbuka ya, amin. Ya, kita lanjut lagi ya bunda ya, berbicara mengenai hijrah. Bunda Risti, Bun, kadang-kadang kan iman naik turun. Hari ini hijrah, besok ikut lagi di sana, balik lagi Bun, bolak-balik, nih gimana nih Bun Risti? Kalau hijrah itu memang sudah jadi pilihan ya, hidup itu kan pilihan ya bunda ya, betul, jadi betul. saat kita sudah memilih untuk mau mendekatkan diri sama Allah, merubah tujuan hidup, karena kalau aku pribadi memang setiap orang itu kan pasti punya tujuan hidup. Betul Ada sekali. yang ingin jadi sesuatu, ingin terkenal, ingin sampai di titik karir yang seperti apa. Tapi saat kita sudah sadar bahwa tujuan hidup kita tuh bukan cuma di dunia, tapi ada di akhirat. Insya Allah sih dengan niat itu kita bisa jadinya tarik lagi gitu loh. Niat hijrah kita teruskan lagi, kita terusin lagi. Karena jujur, hijrahnya tidak segitu sulit. Tapi untuk mempertahankan istiqomahnya itu sama seperti kita berbisnis ya. Betul, Bun. Bikin usahanya mah gampang, tapi mempertahankan usaha itu dalam segala suka dukanya yang tidak semudah itu. Jadi caranya yang pertama adalah tetap selalu ingat tujuan awal kita apa. Tarik lagi, ingat lagi. Yang kedua, cari lingkungan yang bisa mengingatkan kita. Cari lingkungan yang memang ya ada ya bun ya, ada hadisnya atau dalilnya memang misalnya kita mau wangi ya kita harus ada lingkungan yang wangi seperti itu. Jadi kalau kita mau lebih salihah maka carilah lingkungan yang salihah, majelis taklim, majelis ilmu, persahabatan yang seperti itu sangat berpengaruh gitu. Dan memang sadari banget bahwa hijrah itu mendekatkan diri sama Allah. Yang aku rasain adalah surga itu memang dikelilingin sama ujian. Betul, jadi Bun. bukan berarti setelah hijrah terus hidup jadi happy terus gitu ya. Justru sebenarnya semakin seperti itu akan semakin diuji yang aku rasain. Semakin sadar bahwa jadi lebih peka sama hikmah-hikmah yang terjadi. Misalnya gini, oh mungkin aku terlalu banyak mikirin dunia, Allah cemburu, Allah rindu, seperti itu. Jadi dengan begitu jadi lebih dekat lagi sama Allah gitu. Masya Allah ya, jadi gimana nih Bun Nuzul dengan apa yang sudah di-sharekan sama Bunda Risti tadi Bun? Jadi kadang kalau kita merasa hijrah itu akan terbebas dari cobaan, wah itu mah salah besar. Karena jangankan kita, dari Nabi Adam itu sudah ada bibit bagaimana seorang nabi aja digoda oleh setan aja, iblis ya, itu aja gagal gitu. Jadi memang ketika kita sudah berhijrah terus kok masih kembali lagi, ya nggak apa-apa. Tapi bagaimana pinter-pinternya kita itu mengistighfari dosa kita. Ingat tadi yang sudah saya sampaikan bahwa surga itu dicawiskan oleh Allah, disediakan untuk orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Yaitu orang-orang yang ketika melakukan dosa langsung ingat kepada Allah, kembali lagi lalu mentobati dosanya. Jadi bukan hidup itu tanpa dosa, bukan bun, salah besar. Namanya manusia dikasih cobaan, dikasih godaan oleh setan ya wajar. Tapi kalau kita terjatuh,
ingat bagaimana cara kita kembali kepada Allah, hijrah kembali, niatin lagi, tobatin lagi, istighfarin lagi, seperti itu Bunda. Baik, jadi memperbesar juga, banyak juga kita istighfar ya Ya, Bunda betul. ya, dengan seperti itu ya. Nah Bunda, ini bunda-bunda muslimah saleha dari tadi juga kayaknya udah mulai pengen ada yang nanya nih, saya lihat dari tadi ya. Bunda, ada yang mau nanya Bun? Ini lemes ini, bukan mau nanya ini. Lapar ya Bun? Sabar bentar ya, lagi. bentar lagi kita berbuka ya. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elok. Ingin bertanya Namanya siapa, Bun? Elok. Elok. Ingin ya. bertanya Bun. Jadi fenomena hijrah yang sering saya lihat itu orang itu menarasikan dia hijrah itu karena saya tidak ingin misalnya suami saya masuk neraka karena saya. Kemudian ketika dia dikecewakan oleh orang tersebut, kemudian dia melepas hijabnya. Nah, menurut Bunda gimana tanggapannya seperti itu? Terima kasih. Bunda siapa nih? Bunda Risti atau Bunda Nuzul nih? Dua-duanya. Oh kedua-duanya. Ya Bunda Risti dulu, ya silakan Bun. Baik, dari sedikit ilmu yang saya tahu bahwa setiap orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Tidak bisa menyalahkan siapapun di sekitar kita atas perubahan yang kita lakukan. Jadi kalau kita sudah siap untuk berhijab dan memang wajib berhijab, jangan menyalahkan orang lain hanya karena ketidaknyamanan yang terjadi gitu ya. Karena justru sebenarnya di ujian itu dilihat kamu pilih mana. Kamu pilih tetap sama Allah kah? Atau kamu cari pilihan jalan yang lain yang pasti banyak pilihannya gitu kan ya. Apa jadi ganti pergaulan atau jadi gimana, tapi sebenarnya balik lagi semuanya itu yang kita pilih adalah tanggung jawabnya punya kita sendiri, karena bahkan kita juga tahu dalam Islam nanti pada saat kita sudah sama-sama meninggal ya Bun ya, ibu yang sama anaknya pun anaknya dilepaskan, suami dan istri pun sudah hanya sibuk dengan seberapa banyak sih dosa dan pahala kita masing-masing. Jadi akhirnya disadari bahwa saat kita hijrah untuk diriku dari Allah, tapi juga tetap inginnya bisa sama-sama di surganya Allah bersama orang-orang yang kita sayang gitu. Jadi sedih banget kalau sampai dengar seperti fenomena yang tadi, tapi buat kita sebagai orang luar tidak boleh menjudge apapun. Karena apa yang terjadi pada orang yang kita lihat, kita nggak tahu dalamnya seperti apa. Betul. Jadi kita nggak bisa ngejudge apa yang mereka lakukan sudah mutlak salah, itu pasti dosa. Yang boleh menentukan itu cuma Allah. Kita sebagai sahabat atau saudara cuma bisa apa? Doain ya. Doain saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita untuk ya Allah supaya tetap terus dekat sama Allah ya, supaya dikasih hidayah sama Allah. Seperti itu. Iya, Bun Nuzul, bener tadi kata Bunda Risti ya, hijrah itu kan juga kadang seperti yoyo ya Bun ya, naik turun gitu ya Bun. Nah Bun, untuk menguatkan kita itu loh Bun Nuzul. Ya, tadi sebetulnya saya ingin menambahkan pertanyaan Mbak Elok ini ya, karena ini memang banyak sekali sekarang lagi musimnya hijrah karena pacar ya, pacaran sama orang terus disuruh pakai hijab mau-mau aja tuh, nanti putus lepas lagi gitu. Itu bagaimana? Ini kan tadi kasusnya dia memakai hijab karena kasihan orang tuanya. Itu sebetulnya bagus banget. Selama kita kasihan sama orang tua tentunya bagus. Tapi orang tua ini juga akan gugur kewajiban setelah dia memberikan 3 hal. Anaknya dilahirkan ya, ada 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama, ayuhsina ismahu, namanya diperbaikin. Jangan dikasih nama Sarikun, maling. Jangan, itu kayak gitu tuh parah itu ya. Dia nggak tahu artinya apa, pakai bahasa Arab taunya maling gitu kan. Nah, terus yang kedua, ayu alimahul kitab, kasih pendidikan agama yang baik Bun. Jadi kalau pengen nanti kalau mau tanggung jawabnya lepas, nggak dapat siksa dari Allah, kasih dia pendidikan yang baik Bun. Sekolah sekolah yang Islam, yang ada agamanya gitu. Terus yang terakhir ayu zawijahu, menikahkan ketika dia sudah umurnya sudah pas. Berarti kalau 3 nih udah dilakukan, orang tua sudah gugur Mbak Elok ya. Jadi ketika sudah gugur, maka dia melakukan hijab atau tidak itu pilihan dia sendiri. Terus kalau dia nanti pacaran, putus, ganti lagi, nggak pakai hijab lagi, itu nanti masuknya ke inamal amalu binniyat. Famangkana hijratuhu ilallah farasulih. Maka ketika dia hijrahnya karena Allah, karena Rasul, maka dia akan mendapatkan jalan tanpa intinya itu mendapatkan ridho Allah gitu ya. Tapi kalau famangkana hijratuhu ila dunya awim ra'atin yusibuha yungkihuha ya, atau
dia tuh mencintai seseorang, terus saya mau hijrah biar orang itu cinta sama saya, pakai ini kerudung biar cantik, maka itu pun yang akan dia dapatkan. Dia tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali mendapatkan laki-laki yang dituju itu. Jadi pantas aja besok dia dikecewakan, orang dia tujuannya bukan Allah kok. Kalau kamu bergantung kepada manusia, siap-siaplah untuk kecewa, gitu Mbak Elo. Masya Allah, jadi intinya segala sesuatu itu memang kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita lakukan, hijrah pun juga untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Baik bunda-bunda saleha yang ada di sini dan juga pemirsa di rumah, tetap selalu di Jelang Iftar. Kami kembali setelah yang satu ini. Hijrahku untuk meraih surgamu. Bunda-bunda muslimah saleha Indonesia. Apa kabar bunda? Alhamdulillah, semangat selalu ya. Baik, Bun, tema kita hari ini Masya Allah ya. Hijrahku meraih surgamu. Waduh, kalau kita bicara hijrah Masya Allah, beruntunglah untuk mereka yang mendapatkan hidayah. Tapi apakah kita harus menunggu hidayah ya Bu Nuzul? Tentunya tidak, karena ya seperti itu. Harus kita usahakan semuanya bunda. Memang betul kita melakukan hijrah tidak secara mulus, secara konsisten ya. Jadi kalau kita mau menginginkan surga Allah, mana ada sih surga yang dilalui dengan cuma-cuma? Ya, bukan cuma-cuma. Sebetulnya gini, ibadah itu gratis bun, tapi cuma-cuma artinya tidak digoda setan. Mana ada sih? Ya, sedekah, ya. Bunda datang nih di jalan ya. Ada orang datang ngemis, minta gitu, minta dong, belum lapar. Ada uang, belum lapar, belum makan, ya kan, belum makan. Ini ada uang di dompet 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 2.000, yang diambil yang mana? Bohong banget, yang gede ya. Bohong banget. Pasti yang diambil tuh yang paling kecil nominalnya, ya enggak? Karena berat, surga Allah itu berat banget. Nggak ada yang surga itu mudah dicapai. Beda lawanannya dengan maksiat. Datang nih ngobrolin, itu depan rumahnya mah iya bangun, ngutang ke BRI. Ada belakangnya, ada julidnya. Netizennya ini berasa banget, lebih kenceng, lebih sakit daripada cambukannya malaikat ini yang kayak gini. Belum orang melakukan kebaikan apa, ini julidnya Masya Allah. Begitu juga kita yang hijrah, nggak ada hijrah yang mulus. Nabi Muhammad aja hijrah pertama gagal ke Taif ya. Kemudian tapi apa? Selanjutnya Nabi Muhammad hijrah ke Madinah justru Allah kasih kemuliaan. Artinya apa? Setiap step itu harus kita lewati. Baik gagal, baik sukses, gagal bangkit lagi. Sukses istiqomai, itu memang dunia seperti itu prosesnya. Jangan pernah berhenti berusaha seperti Bunda. Iya, betul sekali Bunda. Nah tadi kalau saya simak juga dari sharingnya Bunda Risti ya, yang mengatakan bahwa dari sinetron ya dia mendapatkan, berarti ini hidayah ya, jalannya hidayah dari Allah juga ya. Tapi setelah berhijrah otomatis kan pasti ada nih Bunda Risti, ada yang dari sini, cuitan, situ dan sini. Nah ini bagaimana sih Bunda Risti selama ini membuat Bunda semakin istiqomah gitu? Oke baik Bun, kalau aku itu tipenya yang kalau misalnya gituin malah membuktikan, bukan justru jadi baper ya, justru buktikan bahwa saya istiqomah, saya pilih Allah gitu. Jadi karena memang ujiannya itu dari awal, begitu saya siap berhijab, di saat itulah saya ditelepon sama salah satu agensi, Mbak Risti nggak pakai casting, nggak pakai apa, 3 besar untuk iklan sabun mandi datang pakai tank top. Saya sudah pakai jilbab, tapi ini nominalnya besar loh, dan ini jadi brand ambassador, bla 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 bla. Itu pilihan ya. Pilihannya akhirnya apa? Itu ujian, itu pilihan mutlak di depan. Sementara karirnya, pekerjaannya seperti itu di TV. Akhirnya harus, saya sudah berhijab mas, mohon maaf. Dan setelah tutup telepon, apa? Saya yakin rezeki Allah tuh gak akan ketukar. Apa yang kita pilih, karena ternyata dengan kita menutup aurat, rezeki kita yang tutup malah jadi terbuka. Terbukti setelah itu tidak lama dari situ saya dapat sinetron, saya dapat iklan shampoo pakai kerudung Bun, 2.
2 kali syuting iklan shampoo pakai kerudung. Itu saya benar-benar, ya Allah, emang gak ada yang gak mungkin kalau Allah berkehendak ya. Benar-benar kun fayakun, kalau Allah bilang terjadi, terjadilah, padahal gak masuk akal. Saya pakai kerudung kok iklan shampoo gitu kan, yang padahal sebelumnya kan rambut gitu ya kan. Ternyata gak ada yang gak mungkin. Dan untuk istiqomah itu ya, itu sih kayak yang tadi aku bilang, harus yakin kalau ya kita pengen surga dikelilingin ujian, dan memang dinikmatin sih sebenarnya ya. Rasa-rasa itu memang harus dinikmati. Gitu. Iya, segala sesuatu seberat apapun apabila kita nikmati, kita cintai dan syukuri, insya Allah ringan terasa. Nah Bun, ini Bunda-Bunda Muslimah Salihah Indonesia, ada yang ingin bertanya nih sepertinya dari tadi, saya lihat ya. Silakan Bunda, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiqah, izin bertanya Bunda. Iya. Izin bertanya kan Ini bertanyanya kepada siapa nih? Oh, keduanya. Kedua-duanya. Ya silakan. Bunda, sekarang kan sudah banyak orang yang sudah melakukan hijrah. Nah, tapi hidupnya tetap susah aja gitu kan? Bagaimana itu menurut Bunda? Tuh, udah hijrah susah aja. Gimana ini? Makanya jangan hijrah. Waduh, ini gimana Bun menanggapinya? Silakan. Oke, saya dulu Pak. Oke. Jadi ini lucu lagi ya, hijrah kok masih susah. Loh emang hijrah itu tujuannya untuk apa Mbak gitu? Kan hijrah bukan pekerjaan ya, jadi kalau kamu lakukan terus kamu jadi dapat rezeki itu bukan. Meskipun memang Allah tadi menjanjikan, "Faman yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi murahaman katsira wa sa'ah." Ketika kita mau berhijrah, kita akan mendapatkan rezeki. Tapi rezeki itu bukan hanya soal uang. Setuju. Jangan salah. Betul. Jadi jangan bilang, wah aku kok rumahnya biasa-biasa aja. Oh salah, kalau masih hanya mengukur nikmat dengan uang itu salah. Kita dikasih kesehatan, apalagi nikmat yang paling besar nanti di akhirat. Jangan berharap nuai nikmat di dunia. Dunia ini sebentar, buat apa sih? Ya maksudnya artinya nanti setelah ini masih ada mati. Persiapkanlah justru nikmat yang kamu tuai itu nanti di akhirat kelak. Seperti itu. Bunda, ini kita asik banget bahas masalahnya tepat nih. Karena hijrah ini kan kebetulan bulan Ramadan ya. Mudah-mudahan kita juga bisa mensucikan diri kita di Ramadan ini sehingga hijrah kita pun juga semakin baik. Tapi waktu jua yang memisahkan kita. Mudah-mudahan kita nanti bisa sharing lagi ya Bun. Bun, pesan untuk pemirsa Bunda Risti, silakan. Baik, berhubungan dengan hijrah, yuk sama-sama hijrah itu lebih nikmat kalau sama-sama. Kita hijrah berjamaah, jangan pikir kalau kita nanti hijrahnya karena belum tentu hidup sampai nanti. Ya silakan Bunda Nuzul. Saya nggak mau menambahin banyak, mau pantun aja deh, pantun. Silakan. Tadi Bun. dibuka udah bukanya pakai pantun, penutupnya saya pakai pantun. Beli kain sari ke toko bahan. Cakep gitu ya. Cakep Bun. Belinya karena ada saudara nikah. Pemirsa TVRI baik yang di sini maupun di rumah, saya doakan semoga hidupnya makin berkah. Amin. Menjadi istri yang solehah. Amin. Rezekinya makin melimpah. Amin. Semoga suaminya nambah. Jangan salah. Nambah apa rezeki. dulu? Amin. Nambah rezekinya, Amin. nambah istiqomahnya, Amin. hijrahnya Allah Amin. terima. Amin ya Robbal alamin. Alamin. Semoga Ramadan ini benar-benar menjadi bulan yang penuh berkah, penuh rahmat, hijrah kita Allah terima, amalan kita Allah terima, dan keluar dari Ramadan dalam keadaan suci dan fitri. Amin ya Robbal. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih banyak Bunda Risti. Sama-sama Bunda. Bunda Nuzul ya, mudah-mudahan apa yang kita seringkan hari ini juga ya bisa menambah amal ibadah kita ya di bulan Ramadan ini. Dan Bunda-Bunda Salihah Indonesia, terima kasih juga masih setia di sini ya. Mudah-mudahan dicatat Allah juga sebagai ladang ibadah kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya pemirsa, jangan menunggu hidayah saja, tapi hijrah marilah kita jemput bersama. Mudah-mudahan Ramadan ini tepat sekali untuk kita mensucikan diri hijrah di jalan Allah. Saya Mugi Zainal beserta kru yang bertugas mohon undur diri, mohon maaf bila ada hilaf dan salah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.